Albert Harrell gitu ya, dalam jurnal yang diterbitkannya itu memperlihatkan begini. Ananias dan Safira ini mengalami kematian yang tragis oleh karena ia berhadapan dengan penghakiman ilahi. Ini menjadi momen apa ini buat mereka? Apakah jadi momen teror begitu? Apakah jadi ngerasa bahwa ternyata ngikut Yesus kok malah lebih mengerikan daripada agama mereka sebelumnya begitu ya? Ya ampun. Jadi momen teror, awas ya, apa gitu ya? Apa ya sebetulnya? Saya bayangkan pesan apa begitu yang hendak disampaikan dan harus diperhatikan oleh persekutuan pada saat itu. Seperti Barnabas ya, yang memang menjual ladang miliknya lalu memberikan seluruhnya karena memang digunakan sesuai dengan keperluan. Banyak yang membutuhkan, tapi juga ada sisi yang lain begitu ya. Betul. Dalam kehidupan jemaat mula-mula yang justru mempraktekkan habitus ataupun tidak menghidupi ya, spiritualitas hidup berbagi bersama. Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan episode kali ini pada program Ngulik Alkitab diberi judul A Holy Betrayal. Dan untuk mengulik teks Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10 dengan judul A Holy Betrayal ini telah hadir di studio bersama dengan saya Pendeta Yohanes ABS. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Pendeta Santi. Ini saya tersenyum baca judulnya nih, A Holy Betrayal. Wah, pengkhianatan yang kudus yang kayak apa nih ya? Nanti kita sama-sama ulik bersama. Dan saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Bapak Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama akan memulai episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Baik. Sobat Ngulik Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan juga mendalami sebuah kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 yang akan kami lihat bersama. Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh dituntun di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa mengerti dan juga menghayati pesan penting dari kisah tersebut, dan kami boleh melakukan, mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian kami. Tolong kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Perikop ini diberi judul Ananias dan Safira. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Lalu beberapa orang muda datang mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku,
dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Baik, Bapak Pendeta, ini kisah tentang Ananias dan Safira. Siapa ya Ananias dan Safira ini? Dalam menjadi bagian kan dia ya dari jemaat mula-mula di pasal 4 ayat 32 tuh cara hidup jemaat. Yeah. Siapakah dia nih dari antara sekian banyak jemaat mula-mula ini? Ya, baik. Jadi memang kalau baca Ananias Safira itu kan selalu teringat dengan kisah yang menggetirkan, sekaligus mengerikan begitu ya. Tapi kita harus lihat ini dari konteks yang lebih besar bahwa memang kisah para rasul pasal 5 ini atau pasal 5 ini harus dibaca dari kisah para rasul pasal 4, bahkan kisah para rasul pasal 2 bicara soal cara hidup jemaat pertama. Ananias Safira ini merupakan dua orang atau satu keluarga yang memang merupakan jemaat mula-mula yang terbentuk pasca kenaikan Yesus, tapi juga pasca turunnya Roh Kudus kepada para murid, begitu ya. Dan mereka, jemaat mula-mula itu punya kesepakatan, punya cara hidup kebiasaan yang disepakati, bahkan dengan sebuah pengulangan kata yang sangat kuat, yaitu mereka hidup sehati sejiwa, gitu ya. Jadi baik di dalam Kisah para Rasul pasal 2 ayat 43 begitu ya, atau ayat 45, maupun juga Kisah para Rasul pasal 4 ayat 32, di situ ditegaskan jelas tentang kesehatian dan kesejiwaan dari jemaat mula-mula yang telah terbentuk oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Ananias Safira ini adalah salah satu keluarga yang cukup berada. Mereka punya harta benda yang cukup mumpuni, begitu ya. Dan apa yang dia lakukan dengan menjual, dengan hasilnya itu diberikan, itu sebenarnya bukan hal barang baru. Kalau kita baca dari Kisah para Rasul pasal 4, hal tersebut sudah dicontohkan oleh seorang Lewi, namanya itu Yusuf alias Barnabas, yang menjual ladangnya dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada para rasul untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai keperluan atau kebutuhannya. Jadi ini sudah contoh jelas dari cara hidup mula-mula, jemaat mula-mula, begitu ya. Dan mereka sudah hidup dengan cara seperti itu sebagai layaknya waktu bangsa Israel bebas dari Mesir, kan begitu ketatnya. Tuhan mendidik dan juga mengajarkan bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita mau lihat cara jemaat hidup mula-mula itu juga layaknya bangsa Israel yang baru bebas. Mereka dikhususkan, mereka dibentuk sedemikian rupa, terikat dan diikat dalam kuasa Roh Kudus, sehingga cara hidup itu menjadi sebuah hal yang mereka hidupi bersama. Gitu. Jadi Ananias Safira ini adalah salah satu keluarga yang termasuk dari yang belum percaya menjadi percaya. Walaupun kita tahu situasinya pada akhirnya menggetirkan ya dalam diri Ananias dan Safira. Jadi disinilah sebenarnya peristiwa Ananias Safira yang kemudian tidak memberikan sepenuhnya pemberian atau hasil penjualan itu mulai membuat retak kesehatian dan kesejiwaan dari cara hidup jemaat mula-mula. Yang mereka sudah sepakati, yang mereka sudah hidupi sebagai sebuah habitus, bahkan spiritualitas kehidupan jemaat mula-mula. Tapi kemudian oleh Ananias dan Safira, hal itu
menjadi retak. Hmm. Ini contoh sisi lain selain yang tadi seperti Barnabas yang sudah melakukan hal yang sama. Jadi dalam kehidupan jemaat mula-mula itu ditampilkan ada yang memang seperti Barnabas, ya, yang memang menjual ladang miliknya lalu memberikan seluruhnya karena memang digunakan sesuai dengan keperluan. Banyak yang membutuhkan, tapi juga ada sisi yang lain begitu ya. Betul. Dalam kehidupan jemaat mula-mula yang justru mempraktekkan habitus ataupun tidak menghidupi ya, spiritualitas hidup berbagi bersama. Nah, sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran dua orang ini begitu ya. Jadi ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Apa sih sebetulnya yang ada di dalam benak mereka ini begitu ya? Di satu sisi ingin menjualnya, lalu kemudian beli, tapi di sisi yang lain, kemudian mereka menahannya. Sebenarnya apa yang ada di benak mereka nih? Apa sih motifnya begitu? Iya. Jadi memang kalau untuk melihat motif secara implisit, secara langsung itu tidak akan terlihat dalam bacaan kita. Begitu, itu harus kita akui. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, cara jemaat hidup mula-mula itu kan berdasarkan pemberian demi pemberian, gitu ya. Karena mereka memang jemaat yang boleh dikatakan nomaden, baru terbentuk, tidak punya tempat khusus dan tidak punya kemampuan finansial yang mumpuni, sehingga dari umat percaya itulah kehidupan segala sesuatunya bisa berjalan. Nah, pemberian itu tuh menjadi sebuah entah tanda syukur. Tapi juga dalam diri Ananias dan Safira itu ada sebuah niat yang tidak tulus. Kenapa? Karena dengan mereka menjual, lalu mereka membagikan itu kepada para rasul atau dikelola pada para rasul, itu seperti mau ada pengakuan dan pengakuan akan rasa bangga terhadap dirinya. Sama nih seperti Barnabas yang juga melakukan hal tersebut, saya, Ananias dan Safira juga melakukan hal yang sama. Tetapi ada niat yang buruk dalam artian begini, dia ingin memberikan, tetapi kemudian menahan sebagian. Artinya muncul ketidaktulusan di sini, hitung-hitungan, padahal dengan jelas cara berbagi itu menjadi kesepakatan bersama, menjadi model hidup bersama jemaat mula-mula. Jadi memang tidak terlihat langsung niatnya, tetapi beberapa penafsir dan bahkan kita juga menerima kesan itu kalau si Ananias Safira ini memang pengen menunjukkan bahwa dirinya juga mau dan mampu berbagi, tetapi tidak sungguh-sungguh dalam berbagi harta miliknya atau kepunyaannya. Begitu. Dan itu bisa kita lihat dari bagaimana ucapan-ucapan Petrus yang mempertanyakan motif dan niat Ananias Safira. Nanti kita bisa lihat di situ sebenarnya. Oke. Jadi pada begini, praktek jemaat hidup mula-mula itu kan sudah dituliskan begitu eksplisit begitu ya, bahwa mereka bersehati, berkumpul bersama, berdoa bersama, lalu kemudian mereka saling berbagi. Itu habitus yang mereka lakukan karena ada spirit yang dihidupi ya, hidup bersama ya sebagai jemaat. Salah satu contohnya Barnabas ya telah melakukannya. Tapi di sisi yang lain, Ananias dan Safira bagian dari persekutuan ini justru mempraktekkan hal yang sebaliknya. Jadi seolah-olah begitu, kita nanti akan lihat ya di segmen berikutnya, seolah-olah bahwa mereka di hadapan halayak tampak gitu ya, punya sikap hati yang ingin berbagi, tapi di sisi yang lain justru mereka menahan sebagian. Jadi seolah-olah mau bilang bahwa oke, nanti kan umat pada melihat gitu ya, bagus, keren gitu ya. Nah, tapi justru di sisi yang lain sebetulnya tidak tulus, sungguh-sungguh tulus begitu. Nah, dan ini diketahui sepertinya ya oleh Petrus, dan kita akan lihat bagaimana Petrus menegur dan dialektikan ya antara Petrus, Ananias dan Safira. Dan bagaimana secara tragis ya kita bisa baca apa yang dialami oleh Ananias dan Safira. Kita akan explore itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, sedang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 diberi judul A Holy Betrayal. Dan untuk mengulik teks ini di bawah judul A Holy Betrayal adalah Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Kita memasuki segmen kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Bapak Pendeta, di segmen pertama sudah sedikit menjelaskan ini niat mereka nggak tulus loh. Ya. Baik Ananias dan Safira. Dan sesungguhnya lalu kemudian Petrus mengetahui apa yang mereka sedang lakukan gitu. Namun sesungguhnya begitu apa sih ataupun kesalahan besar apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Apakah ini soal menyimpan hasil penjualan itu sendiri? Kan bagaimanapun itu kan punyanya mereka ya. Betul. Ya terserah kan, maksudnya mau seperti apa, Betul. Mau berapa yang mau dibagikan, berapa yang tetap pada mereka. Sesungguhnya kesalahan besar apa yang mereka lakukan? Oke, baik. Ya, memang agak susah ketika melihat ini dari sisi kita begitu ya, karena adalah hal yang logis, hal yang wajar ketika entah kita mau memberi mau sepenuhnya setengahnya, itu kan berdasarkan entah kemauan dan kemampuan kita, pertimbangan pribadi kita. Nah, kalau kita melihat dari situ, kita mungkin akan mengatakan, ini Petrus jahat banget sih, masa nggak boleh? Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, kita akan terjebak bahwa kita nggak akan menemukan kenapa Ananias Safira sampai harus begitu tragis hidupnya, putus nyawa dikatakan ya, bahasanya tuh ngeri banget ya, putus nyawa. Tapi sebenarnya kita harus lihat ini dari kacamata Ananias dan Safira yang berkomitmen untuk memberikan kepada para rasul hasil kepunyaannya. Jadi salah satu yang pernah mengulik ataupun juga mendalami cerita ini bernama Albert Harrell gitu ya, dalam jurnal yang diterbitkannya itu memperlihatkan begini. Ananias dan Safira ini mengalami kematian yang tragis oleh karena ia berhadapan dengan penghakiman ilahi. Kenapa penghakiman ilahi itu bisa terjadi? Penghakiman ilahi itu terjadi karena sebenarnya ketika Ananias dan Safira berkomitmen menyampaikan kepada para rasul dia akan menjual tanahnya, memberikan hasilnya kepada para rasul untuk dikelola bagi kehidupan orang banyak, maka itu udah masuk dalam janji dan sumpahnya di hadapan para rasul dan di hadapan Tuhan. Jadi bukan berarti kemudian Petrus tiba-tiba dapat cenayang, dia nggak tahu. Proses memberi, berbagi kepada umat itu harus melalui para rasul sehingga para rasul tahu umatmu mau berbagi apa. Modelnya begitu, ya. Sehingga ketika mau melakukan hal seperti itu, semacam kayak istilah yang biasa kita dengar itu janji iman begitu, ya. Ini janji imannya.
Dia menjual sebidang tanahnya, dia berikan hasilnya kepada para rasul untuk dikelola bagi umat berdasarkan keperluan dan kebutuhannya. Nah, ternyata begitu para rasul khususnya Petrus tahu kok hasil penjualannya tidak semuanya. Karena juga dia tahu tanah yang seperti apa yang akan dijual dan seperti apa Ananias Safira itu akan memberikan semuanya itu, ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi menurut Haril, keduanya mati karena melawan penghakiman ilahi. Mereka melakukan janji di hadapan Tuhan melalui para rasulnya, tetapi mereka juga pada saat yang bersamaan melanggar janji atau nazarnya itu, yang memberikan hasil dari penjualan sebidang tanahnya. Jadi itulah yang membuat kenapa kok situasi Ananias dan Safira ini kematiannya begitu tragis. Jadi kalau kita lihat Petrus bertanya kan, Petrus sebenarnya dalam pertanyaan Petrus bukan pertanyaan yang mengancam bahwa mereka akan mati. Coba kalau kita baca baik-baik di ayat 3 sampai ayat 4. Boleh tolong dibacakan? Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, artinya sebelumnya Petrus tahu tentang janji Ananias dan Safira, tentang pemberian itu. Tetapi Petrus mendapati bahwa hasilnya tidak sesuai dengan penjualannya, total penjualannya. Dan dari pertanyaan Petrus ini bukan pertanyaan yang kalau kamu nggak ngasih sepenuhnya kamu mati loh. Petrus tidak mengancam. Tapi Petrus hanya mengingatkan kembali janji yang mereka lakukan, semangat dan motivasi yang mereka lakukan di awal untuk memberikan, membantu kehidupan umat jemaat mula-mula kala itu melalui penjualan tanah yang mereka miliki. Gitu. Jadi memang prosesnya itu tidak yang langsung kucuk-kucuk datang begitu ya, kayak orang memberikan persembahan kepada bait Allah. Tapi karena ini kan sebuah kehidupan yang baru dibangun, sehingga siapa yang mau memberi apa dan dikelola oleh para rasul pasti akan tahu siapanya dan seperti apanya. Jadi boleh dikatakan bahwa apakah semua yang ingin memberi begitu ya, salah satu contoh kan Barnabas yang menjual ladangnya lalu kemudian membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul, itu merupakan model yang memang sudah dilakukan ya pada zaman itu. Betul. Dan sepertinya Ananias Safira ini sebelumnya sudah punya komitmen, tadi dikatakan nazar ya, nazar. Sejauh mana nazar itu menjadi sangat bermakna, mengikat sekali. Iya, mengikat sekali sampai tadi engkau bukan mendustai manusia, melainkan engkau sudah mendustai Allah sendiri. Berarti kan berhadapan dengan penghakiman ilahi. Sejauh mana sih nazar itu dimaknai oleh umat pada saat itu? Ya, baik. Pada waktu itu kan kita bisa melihat dalam artian para rasul ini penuh kuasa Roh Kudus. Dan kuasanya itu dilakukan ataupun juga dimanfaatkan untuk pembangunan umat Tuhan. Begitu ya. Sehingga ketika mereka berjanji berhadapan dengan para rasul, mereka itu mengikat janji di hadapan Tuhan. Bukan hanya kepada si para rasul, apalagi juga umat yang menyaksikan itu. Sehingga analisis terhadap pride-nya Ananias, keinginan untuk diakui bahwa dia mau berbagi, dia lebih hebat dan segala macam, itu sebenarnya hanya sebagian kecil, tetapi utamanya adalah mereka berjanji di hadapan Tuhan melalui para rasulnya. Begitu. Dan disinilah yang kemudian Haril sendiri dalam jurnalnya itu mengatakan Ananias dan Safira dia mati karena melanggar ucapannya sendiri. Jadi bukan karena disumpah, kayak dalam tanda petik disumpahi oleh Petrus atau apa begitu bikin skenario, bukan. Tapi berhadapan dengan penghakiman ilahi ya, berhadapan dengan yang ilahi begitu. Betul. Dia menyatakan itu akan memberikan, tetapi dia menahannya sehingga komitmen awal yang kemudian
ditanyakan oleh Petrus, kok begini? Gitu ya. Dan itu artinya kamu bukan mendustai aku loh. Kan Paulus mengatakan mendustai manusia. Dia kan, Petrus. Bukan mendustai aku, tapi mendustai Tuhan. Jadi, bisa kita lihat bahwa memang Ananias dan Safira ini terikat dalam sebuah janji di hadapan Tuhan. Bernazar di hadapan Tuhan. Dan nazar memang adalah sesuatu yang ikatannya sangat kuat ketika kita sudah berkata-kata, berjanji di hadapan Tuhan. Begitu. Baiklah. Lalu kemudian ketika Petrus sudah mengatakan hal itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ya, betul. Itu di hadapan semua orang ya. Semua orang yang mendengar itu menjadi sangat ketakutan. Kira-kira apa yang ada di dalam benak, saya bayangkan dalam benak orang-orang pada saat itu ataupun persekutuan lah pada saat itu. Ini menjadi momen apa ini buat mereka? Apakah jadi momen teror begitu? Apakah jadi ngerasa bahwa ternyata ngikut Yesus kok malah lebih mengerikan daripada agama mereka sebelumnya begitu ya? Ya ampun. Jadi momen teror, awas ya, apa gitu ya? Apa ya sebetulnya saya bayangkan pesan apa begitu yang hendak disampaikan dan harus diperhatikan oleh persekutuan pada saat itu. Oke. Yang pertama-tama adalah ketika mereka diperhadapkan dengan kenyataan bahwa Ananias dan Safira ketika melakukan hal yang melanggar ucapannya sendiri di hadapan Tuhan kemudian mati, begitu ya. Hal itu memberikan sebuah gambaran kepada umat kala itu, mengikut Yesus itu ataupun juga menjadi umat Kristen itu bukan sembarangan loh. Ya, ada sesuatu yang harus dijaga sebagai sebuah komitmen, ketulusan dan juga kesungguhan hati. Ketulusan dan kesungguhan hati. Karena mau dikatakan semua milikmu adalah semua milikmu adalah milik Tuhan. Tuhan tahu kok seberapa dalam hatimu terhadap Dia. Meskipun mereka kan melihatnya melalui para rasul, tidak melihat seperti rasul yang ketemu Yesus langsung. Beda ya. Ketika para rasul ketemu Yesus langsung, percayanya mungkin jauh lebih kuat, tapi ini mereka tidak. Nah, ketika mereka melihat Petrus dalam hal ini ngomong begitu ke Ananias Safira, lalu Ananias dan Safira kemudian mati, itu menjadi penegas bahwa betullah ini Rasul Kristus, dan betullah bahwa yang kita imani adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati, yang tahu betul akan kesungguhan, kejujuran, komitmen, serta ketulusan hidup manusia yang ikut kepadanya, yang percaya kepadanya. Kejujuran, kesetiaan, ketulusan ya dalam relasi kita dengan Allah begitu. Jadi memang ini bukan momen teror, tapi justru ini momen ini loh ujiannya begitu ya, kesungguhan, ketulusan. Karena memang tadi menarik nih, Ananias dan Safira itu berjanji, tapi dia pikir ini janji hanya di hadapan manusia. Betul. Jadi kira-kira dia bisa mendapat pujian dari manusia. Betul. Biasa kan manusia ya senang begitu ya, diakui, dipuji. Tapi dia lupa bahwa sesungguhnya ketika dia berkata-kata di hadapan para rasul itu bukan hanya di hadapan para rasul. Bukan hanya manusianya. Iya. Tapi sesungguhnya dia sedang menghadapkan janjinya itu di hadapan Allah. Dan itu yang luput dari sekali. Mereka. Makanya tadi Petrus mengatakan, bukankah itu tetap jadi punyamu kan? Betul. Ya, kamu perlu harus mendustai dan menahan begitu ya. Betul. Sebetulnya itu tetap dalam kuasamu, dalam kendalimu ya. Tapi mengapa kamu perlu kenapa kamu harus begitu ya mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, tidak akan bisa kamu lakukan dan tidak mau kamu lakukan. Jadi memang yang dibidik di sini adalah ketidakjujuran, ketidaksetiaan, ketidaksungguhan, ketidaktulusan, dan sesungguhnya mereka bukan hanya mendustai manusia tetapi mendustai Allah begitu. Betul. Nah, ini kan di bawah judulnya A Holy Betrayal ya. Ini kalau dia sebuah pengkhianatan suci. Waduh. Ngeri ya. Ngeri ya. Ngeri. Pengkhianatan tapi sebetulnya seolah-olah gitu ya, seolah itu kudus tapi sesungguhnya ada praktek pengkhianatan begitu di sana. Nah, dari teks ini tentang Ananias dan Safira, apa ini nanti yang dapat kita lihat ya
menjadi cermin Betul. buat hidup kita sehari-hari. Kita akan explore itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 diberi judul A Holy Betrayal. Kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup dengan narasumber Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, di segmen ketiga, segmen penutup ini, sebelum Bapak Pendeta nanti menjelaskan ya, melihat pokok-pokok penting relevansi dari teks ini dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Pendeta ini bisa juga menolong begitu untuk menjelaskan apa yang ada di benak Safira begitu ya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Ini tampaknya Safira tetap kekeh ya, pada kesepakatan dia dengan suami yang kompak ini begitu ya. Mungkin kalau Safira melihat persis apa yang dialami suaminya, mungkin skenario menjadi berbeda ya. Tapi apa yang ada dalam benak Safira sampai tetap kekeh tidak mengatakan yang sesungguhnya begitu. Safira karena dia tidak tahu tadi ya bahwa yang terjadi pada suaminya adalah suaminya mati. Jadi bagi dia semua masih on the track. Semua masih sesuai kesepakatan mereka. Ya. Jadi bagi Safira merasa bahwa ya sudah, tidak ada yang ketahuan, tidak ada yang terbuka jejak-jejaknya, sehingga itu fine-fine saja. Dia tetap bisa mendapatkan seperti yang mereka inginkan awalnya, pengakuan, juga dilihat bahwa mereka memberi, janji itu ditepati, dan segala macamnya, sehingga persekutuan umat itu tetap berjalan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi, siapa dinyana begitu ya. Kalau ternyata Petrus juga piawai dalam mendalami sisi dari Safira yang sebelumnya dia nggak tahu. Gitu. Bahwa pada si suaminya, Petrus sudah melakukan semacam konfrontasi terhadap diri Safira. Diri Ananias. Nah, ini yang dilakukan oleh Petrus juga kepada Safira untuk menemukan apakah benar Safira ini tidak tahu atau tahu. Dan kalau tahu sejauh mana. Ternyata Safira nggak tahu tentang kejadian pada Ananias, tetapi dia tahu bahwa dia harus berskenario seperti itu. Sehingga ketika di challenge sekiankah, iya betul, begitu ya. Mungkin dalam benak Petrus sudah tahu perasaan bukan segitu deh, gitu ya. Ya. Atau sebaliknya, jangan-jangan Petrus sedang mencoba sekiankah itu bisa melampaui yang mereka berikan. Padahal realitasnya bukan segitu.
Ya. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya Safira masih dalam on the track dengan kesepakatan mereka, tetapi disinilah Petrus justru mengkonfrontasi Safira sehingga kejujuran itu muncul. Dan menariknya adalah kata yang dikatakan, lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Jadi kayak udah, kalau tadi belum ada ancaman atau peringatan akan kematian, ya, tapi di sini di Safira dia sudah menyampaikan itu. Karena ternyata betul ini yang terjadi, penghakiman ilahi, bukan Petrusnya yang membuat dia mati, bukan Petrusnya yang membunuh, tetapi oleh karena ketidakjujurannya Ananias dan Safira di hadapan Tuhan, Petrus melihat langsung bagaimana si Ananias rebah dan mati. Itu juga yang bisa terjadi pada Safira. Menarik tadi Pak Pendeta mengatakan, Safira berpikir ini masih dalam situasi yang oke aja, on the right track, begitu ya, sesuai dengan rencana, baik-baik saja, tapi ternyata di luar dari dugaannya bahwa kamu tidak bisa mendustai Tuhan. Lagi-lagi ya, jadi berhadapannya bukan dengan penghakiman manusia, melainkan berhadapan dengan penghakiman ilahi, dan itu disaksikan itu ya, oleh jemaat pada saat itu, begitu. Nah, pesan apa ini yang dapat kita petik begitu ya, pesan yang sangat berharga ya, kita bisa bercermin begitu dari kehidupan jemaat mula-mula yang memang mereka sangat akrab, sangat karib ya, didorong oleh kesediaan untuk saling berbagi. Tidak ada yang dikuasai menjadi milik sendiri ya, semua adalah milik bersama, bukan berarti lalu kemudian milik bersama lalu kemudian dirampok, bukan, tetapi dengan kesadaran yang tulus begitu ya, menjadi milik bersama. Namun Alkitab juga menjelaskan secara gamblang begitu bahwa dalam kehidupan persekutuan juga ya ada saja begitu ya, bagian dari persekutuan yang mempraktekkan spirit yang bertolak belakang begitu. Ya, baik. Pertama-tama jelas bahwa kisah ini mengajarkan soal kejujuran, ketulusan, dan integritas di hadapan Tuhan dalam hubungannya dengan Tuhan. Lalu kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak bisa ditipu dengan cara apapun. Senipu-nipunya kita dengan cara yang kudus sekalipun, begitu ya, tetap yang tidak kudus di hadapan Tuhan itu akan disingkapkan. Begitu. Sekalipun kita memakai sesuatu yang embel-embel kudus, suci begitu. Suci, padahal sebenarnya kita berkhianat di dalamnya. Nah, disinilah cerita ini mau mengatakan bahwa kuasa Tuhan di dalam kuasa Roh Kudusnya bersama dengan persekutuan umat Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipermainkan. Gak bisa dibohong-bohongi dan konsekuensinya sangat serius. Sehingga kalau kita memang berjanji di hadapan Tuhan untuk kepentingan bersama dalam sebuah persekutuan kah, dalam sebuah komunitas kah, maka itu menjadi sesuatu yang harus dijalani dengan taat, sungguh-sungguh, dan komitmen. Kalau tidak ya seperti Ananias dan Safira, mungkin tidak se-ekstrim pada masa kini begitu ya. Tiba-tiba begitu gagal langsung mati. Itu kan ngeri juga ya. Tetapi mungkin justru konsekuensinya bisa didapatkan dengan yang lain. Orang menjadi nggak percaya. Dan orang memiliki persepsi yang negatif terhadap kita yang justru dengan kesucian, dengan membungkusnya dengan sesuatu kesalehan, tetapi isinya adalah kebusukan. Orang jadi tidak percaya. Tidak percaya. Umatnya sudah tidak lagi percaya. Dan bayangkan gambaran yang orang lain lihat terhadap perlakuan kita, kelakuan kita. Orang melihat bahwa, ternyata tidak ada bedanya loh pengikut Kristus dengan yang lain. Sehingga ini menjadi sebuah gambaran tentang buat apa kita mengikut Kristus kalau ternyata entah dalam pribadinya, entah dalam persekutuannya, itu yang ada adalah kehancuran. Yang ada adalah kita menjadi pengkhianat-pengkhianat yang perlahan-lahan tapi pasti akan menghancurkan kesatuan umat. Gitu. Akan menampakkan sesuatu yang negatif tentang siapa Tuhan kita, siapa yang kita percaya, dan seperti apa laku iman kita. Nah, selain itu juga sebenarnya hal ini tuh mengingatkan kita pada yaitu ya, banyak orang yang dia berbuat dosa, dia melakukan kesalahan. Sebenarnya juga kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, kisah ini tuh mau mengingatkan kita dengan entah sebuah realita, entah sebuah fenomena di gereja misalnya.
Orang-orang yang melakukan banyak hal-hal yang dosa, salah, tetapi memakai embel-embel kesucian, kesalehan untuk menutupi perbuatannya itu, dustanya itu. Ya kan? Jadi semakin dia berdusta, bisa jadi semakin dia saleh. Ya, semakin dia menampilkan sesuatu yang suci, yang orang merasa bahwa nggak mungkin dia melakukan itu. Innocent. Ya. Tetapi ternyata, ya, Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap mereka yang pura-pura inosen kah, ataupun seperti Ananias Safira kah, yang memang sudah punya niatan buruk, tetapi kemudian justru segala niatnya itu tidak dilancarkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan itu. Ya mungkin Sobat Ngulik Alkitab punya pengalaman-pengalaman, ada aja orang-orang yang pengen punya niat buruk, tetapi belum kesampaian, Tuhan sudah menyingkapkan. Ya, kita bisa melihat mereka pengkhianat-pengkhianat akan kesucian Tuhan pada akhirnya akan mengalami juga situasi yang tidak mudah karena perbuatan dan pilihannya sendiri, bahkan motivasinya sendiri. Di sini sebenarnya kita diajak untuk berefleksi, bukan menangkap kesan bahwa Allah kejam. Itu kan kesannya bisa aja ya. Malah bagian itu yang ditangkap ya. Seolah-olah kita menangkap kesan Allah kejam karena membunuh umatnya sendiri. Wah. Tapi coba kita balik. Betapa kejamnya manusia yang membunuh Allahnya sendiri dengan cara menipunya. Betapa kejamnya manusia yang membunuh Allahnya sendiri dengan bersumpah palsu di hadapannya, memakai namanya, berlaga suci, tapi semu. Betapa kejamnya manusia yang membunuh Allahnya sendiri dengan mencitrakan yang buruk tentang Allah di dalam laku keseharian kita. Bukankah itu juga kejam? Dan bukankah itulah pengkhianatan? Sehingga kenapa saya mengangkat tema A Holy Betrayal, ya ini mungkin menjadi sebuah teguran bagi kita yang kadangkala dengan segala bentuk kesalehan, kesucian yang semu itu, kita menjadi pengkhianat-pengkhianat kesuciannya Tuhan loh. Memakai nama Tuhan yang suci, memakai kuasa Tuhan yang kudus, tapi untuk membenarkan sesuatu yang salah, sesuatu motivasi yang busuk dalam diri kita. Dan ya seperti Ananias Safira, pada waktunya itu akan terungkap, tersingkap. Dengan cara apa? Who knows? Gak ada yang tahu. Ananias dan Safira ketemu Petrus, caranya seperti itu. Mungkin kita bukan ketemu Petrus langsung gitu ya. Ketemu orang yang tiba-tiba menyapa, menegur, akhirnya tanpa sadar gitu ya, celetuk sesuatu yang sebenarnya itu motivasi kotor kita, perbuatan salah kita. Ya akhirnya terungkap. Dan pada waktunya mungkin kemunafikan itu akan tersingkap juga. Jadi disinilah sebenarnya kisah Ananias ini mau mengingatkan kita hati-hati menjadi holy betrayal itu ya. Para pengkhianat-pengkhianat yang membungkusnya dalam seolah-olah saleh gitu ya. Iya, seolah-olah saleh. Padahal ketika kita berlaku pun itu sebenarnya sudah memperlihatkan bagaimana sikap iman kita kepada Tuhan. Dan justru itu tadi yang mereka lakukan justru membuat retak kesehatian begitu ya. Jadi melihat juga bahwa apa yang mereka lakukan itu yang ya juga kan kejam begitu ya. Betul. Apa yang sudah dipraktekkan selama ini oleh persekutuan justru dicoreng. Begitu kesepakatan, kehidupan stabil, damai dalam sebuah persekutuan itu justru dicoreng begitu saja. Ya, melukai begitu ya. Betul. Dan sebenarnya kalau kita mau berkaca dari percakapan Petrus dengan Safira, Petrus masih baik loh. Masih nanyain Safira. Masih ditanya. Kalau misalnya kita bayangkan itu masih bisa terjadi ruang pengakuan. Betul. Bahwa ya Safira salah. Petrus masih menanyakan itu. Petrus nggak langsung ngomong, Safira kamu udah bohong, mati kau gitu ya. Nggak gitu. Petrus masih mengkonfirmasi. Artinya sebetulnya di situ ada ruang bagi mereka berdua untuk mengaku ya. Iya. Ruang juga buat Safira untuk mengakui begitu. Tapi kan tidak. Gitu ya. Bukan berarti kemudian ini kejam sekali, enggak. Kalau kita lihat dari yaitu ya pendekatan-pendekatan entah pastoral segala macam. Betul. Tapi disinilah pesan utamanya. Jadi marilah kita bertobat bersama. ya. Dan memang melalui kisah Ananias dan Safira ini kita bercermin ya. Ya. Ketika
dalam persekutuan, ketika gereja ataupun ketika kepada kita itu dipercayakan begitu ya, tugas-tugas, wewenang-wewenang, lalu kemudian kita menggunakan perangkat-perangkat yang kudus, itu perangkat-perangkat yang terkesan punya wibawa, resmi, punya otoritas, namun sesungguhnya kita telah melakukan pengkhianatan-pengkhianatan, bahkan mungkin juga memanfaatkan yang lain, melakukan tindakan yang abusif betul. Melalui otoritas, melalui wewenang, dan tampilannya tetap seolah-olah saleh. Ya itu tadi ya, melukai persaudaraan, tapi yang lebih penting itu tadi ya, melukai Allah sendiri. Betul. Begitu. Jadi ketika orang lain tahu, orang lain pun tidak lagi menjadi percaya, dan yang dibidik bukan cuman pada kita begitu ya, manusia, tapi orang Kristen kayak begini ya. Betul begitu sekali. Dia. Iya, jadi apa yang kita lakukan ketika kita sudah mengatakan itu atas nama Tuhan, tetapi justru laku kita berbalik dari yang seharusnya, maka sesungguhnya kita telah mencoreng begitu ya, meretakkan begitu ya, persekutuan, lalu kemudian telah mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes yang telah berada pada episode kali ini, menolong kita untuk mengulik teks Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat menutup dalam doa. Baik, Sobat Ngulik Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Firman-Mu yang kami dalami boleh menegur kami untuk tidak melakukan hal-hal yang justru merusak, membuat retak, bahkan juga melukai kekudusan Tuhan. Alih-alih kami membungkusnya dengan sesuatu yang saleh, yang dianggap benar, tetapi dalam diri kami, dalam hati pikiran kami, semua itu adalah selubung belaka. Bahwa sejatinya motivasi kami, tujuan kami, semuanya itu penuh dengan kebusukan. Belajar dari Ananias dan Safira, kisah ini boleh menegur kami untuk memiliki sikap yang jujur, integritas dan ketulusan di dalam hubungan kami dengan Tuhan, maupun juga dalam sesama kami, bersama dengan persekutuan di mana kami berada. Dan untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap bisa menjaga hidup kami, laku, pikiran, perasaan kami, sehingga apa yang kudus dari Tuhan, apa yang benar dari Tuhan, boleh kami pergunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin.